kalian sudah siap untuk berjelajah? Termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu. Waktu Tuhan memanggilnya, Gideon tahu dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas. Gideon sebagai seorang prajurit yang kuat yang akan memimpin bangsa Israel. Tada! Sudah jadi deh perisai keberanian buatan Kak Kesya. Halo teman-teman pemberani, aku Gizmo. Minggu lalu kita sudah belajar arti pahlawan dari kisah Gideon. Nah, hari ini bersama Kak Nanda dan Kak Kezia, kita akan menemukan apa rahasia seorang pahlawan dan bagaimana kisah Gideon bisa mengarahkan kita pada Tuhan Yesus. Sebelumnya, ayo kita ucapkan sumber kebenaran kita hari ini. Bersama Tuhan, aku bisa melakukan hal-hal besar. Oke, untuk memulai petualangan kita hari ini, Gizmo perlu bantuan kalian semua. Bantu Gizmo membagikan video ini kepada teman-temanmu dan saudara-saudara kalian ya. Janji? Baiklah, kalau begitu, apakah kalian sudah siap untuk berjelajah? Ayo kita mulai petualangan kita. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gizmo di sini. Apa kalian tahu kalau Gideon mengajarkan siapa kita di dalam Tuhan Yesus? Gila dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu. Waktu Tuhan memanggilnya, Gideon tahu dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas. Musa juga merasakan yang sama ketika Tuhan memanggilnya. Tapi, siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Aku akan bersamamu. Gideon dan Musa mampu melakukan hal besar bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan bersamanya. Rasul Paulus mengingatkan kalau ini terjadi ketika Yesus bersama kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa kalian tahu Allah beserta kita adalah salah satu nama Tuhan Yesus? Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami, lalu putramu, lalu cucu-cucumu. Tidak, aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Gideon mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah raja segala raja. Dia hanya hakim sementara, dipanggil untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Bahasa Ibrani untuk hakim adalah sopet. Kata ini mempunyai banyak arti. Itu juga berarti pelindung dan juru selamat. Yesus sudah melakukannya. Dialah hakim kita. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Pelindung kita. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan juru selamat. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Tuhan berkata, kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan ingin memastikan kalau Gideon dan pasukannya tidak lupa bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan.
Bagian kisah ini juga menunjuk kepada Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Alkitab berkata, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita adalah mahakarya Tuhan. Dia membuat kita baru melalui Yesus Kristus, supaya kita bisa melakukan hal baik yang sudah Dia rencanakan untuk kita. Yesus melakukan semuanya untuk keselamatan kita. Kita harus percaya dan beriman. Seperti Gideon. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Halo adik-adik semua. Wah, Kak Kesha, keren banget ya video tadi. Ternyata kisah-kisah di Perjanjian Lama itu berkaitan dengan peristiwa yang ada di Perjanjian Baru. Nah, ini artinya ada pesan Tuhan yang mau disampaikan dari setiap kejadian. Oke, jika kalian menyaksikan video tadi dengan baik-baik tuh, adik-adik pasti akan menemukan 3 petunjuk yang mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus. Apa kalian ingat? Ingat dulu coba. Aku ingat. Oke, kalau gitu tenang. Yuk kita bahas sama-sama apa aja sih 3 petunjuk tersebut. Nah adik-adik, sejak awal Gideon sama sekali tidak menganggap dirinya tuh kuat ataupun hebat Kak. Nah ia justru merasa dirinya tuh tidak penting, merasa lemah. Tetapi Tuhan Allah melihat Gideon sebagai seorang prajurit yang kuat yang akan memimpin bangsa Israel. Menurut kalian, apa sih rahasia Gideon bisa melakukan hal-hal besar yang Tuhan perintahkan? Aku tahu. Apa itu jawabannya? Nah, jawabannya adalah karena Allah selalu beserta dengan Gideon. Immanuel adalah salah satu nama yang diberikan pada Tuhan Yesus. Immanuel itu memiliki arti Allah beserta kita. Apa kalian tahu Allah beserta kita adalah salah satu nama Tuhan Yesus? Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus berkata, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang menyertai Gideon adalah Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah petunjuk yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk yang kedua nih. Jadi adik-adik, setelah Gideon dan pasukan kecilnya mengalahkan bangsa Midian, bangsa Israel itu pengen banget menjadikan Gideon sebagai raja. Tapi ternyata Gideon menolak. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami, lalu putramu, lalu cucu-cucumu. Tidak, aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Gideon mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah raja segala raja. Ia memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya raja. Gideon tahu bahwa kemenangannya hanya datang dari Allah dan dia tidak mau mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, Gideon dipilih Allah itu sebagai hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Kananda mau kasih tahu nih, kalau kata hakim pada bahasa Ibrani itu berarti pembela dan penyelamat. Yuk, kita ambil Alkitab kita mau sama-sama baca dari Yohanes 12 ayat 46 sampai 47. Yuk, ambil dulu Alkitabnya, kita baca bareng-bareng ya. Udah. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya hakim yang benar.
Dia adalah pembela dan juga juru selamat kita. Dia mau berkorban untuk manusia yang berdosa agar semua orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan. Wah, keren banget. Nah, sekarang saat petunjuk yang terakhir, petunjuk yang ketiga. Nah, adik-adik, petunjuk atau rahasia yang ketiga dapat kita temukan saat Allah mengurangi pasukan Gideon dari 32.000 menjadi hanya 300. Pisahkan pasukan menjadi dua kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. Allah melakukan ini supaya bangsa Israel tidak jadi sombong dan merasa kalau kemenangan itu karena keahlian dan kekuatan mereka. Allah ingin mereka tahu bahwa kemenangan hanya datang dari kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus saja. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita ini lemah dan sering melakukan kesalahan. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan kita adalah hadiah dari Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Wah, Kesia, kita harus bersyukur banget ya karena kita punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Tuhan Yesus. Keren banget. Meski kita masih kecil dan juga mungkin kita anak yang lemah dan kadang-kadang kita pasti tidak menaati perintah Tuhan ya. Tapi saat kita meminta pengampunan dari Tuhan dan beriman kepadanya, kekuatan Tuhan akan bekerja atas kelemahan kita. Dan karena itu kita bisa menaklukkan hal-hal besar untuk Tuhan. Seperti Gideon tadi. Nah, jadi adik-adik, yuk kita teriakan sama-sama super ayat kita hari ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Udah pegang Alkitab semua kan? Yuk kita buka Filipi 4 ayat 13. Semuanya sudah siap? Siap. Sudah siap teriak, aku siap, aku siap, aku siap. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Superbook Academy hadir untuk memperlengkapi sekolah dan gereja Anda. Ini keren! Semua kurikulum yang Anda butuhkan untuk anak usia 6 hingga 12 tahun sudah kami siapkan. Dapatkan akses untuk lebih dari 60 kisah terbesar dari Kejadian hingga Wahyu. Tepat di atasnya ada Yerusalem, lokasi Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Diperlengkapi dengan e-book kurikulum panduan untuk guru berupa pembahasan kisah Alkitab, tantangan murid dan aktivitas permainan yang seru. Semuanya sudah kami siapkan. Segera daftarkan gereja maupun sekolah Anda untuk menjadi mitra kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami sekarang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang Gideon yang pemberani. Nah, sekarang kalau sudah ada alat-alat ini, artinya kita mau... Betul banget, kita mau prakarya. Kita mau membuat tameng keberanian. Oke, bahan-bahan yang diperlukan ada karton. Ini paling penting ya, harus ada karton. Terus ada juga kertas warna-warni yang metalik seperti ini. Lalu ada gunting, ada cutter, ada penggaris. Lalu ada juga spidol, pensil, ada 2 macam lem, dan juga yang terakhir ada double tip. Nah, pertama kita mau membuat pola perisai ya. Sekarang kita gunting. Nah, adik-adik harus hati-hati ya saat menggunting. Minta tolong sama papa dan mama kalian.
akhirnya udah selesai deh. Jadi begini bentuknya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kertas metalik. Nah, ada 3 warna. Kak Kezia mau pakai warna kuning aja. Nah, kita akan melapisi kertas karton ini menggunakan kertas metalik. Nah, setelah sudah selesai kita double tip dan kasih lem, kita akan balikkan ke kertasnya seperti ini. Semuanya harus nempel ya, supaya dia nggak lepas. Nah, sudah selesai ditempel, sekarang kita gunting tepiannya supaya lebih rapi. Ini kita guntingnya jangan sampai habis ya adik-adik, tapi disisain 1 sampai 2 cm untuk ditempelin nantinya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan lem ini untuk merekatkan semua sisa kertasnya ini.
Dan sudah selesai. Ting. Wah, keren banget. Nah, kalau sudah jadi begini, kita mau bikin pegangannya ya. Caranya adalah kita menggunakan sisa karton yang tadi kita gunting. Nah, sudah jadi persegi panjang. Sekarang kita akan tempelkan di sini. Seperti ini. Oh ya, karena ini susah kalau ditempel pakai lem, jadi Kak Kesha pakai lakban. Sudah selesai. Keren kan? Tapi kayaknya ada yang kurang ya adik-adik ya. Nah, biar makin cantik, Kak Kesha akan tambahkan hiasan salib di sini. Kak Kesha akan menggunakan kertas yang warna merah. Tada! Sudah jadi deh perisai keberanian buatan Kak Kesha. Keren nggak? Keren nggak? Keren kan? Nah, sekarang Kak Kesha juga mau lihat dong perisai keberanian buatan adik-adik. Nah, kalian buat, terus kalian foto dengan pose yang menarik, lalu tag di Instagramnya Superbook Indonesia. Kak Kesha juga mau lihat ya. Ditunggu. Dadah. Wow, keren ya perisainya. Setelah kalian berhasil membuatnya, jangan lupa untuk membagikan foto kalian dengan menggunakan hashtag Superbook Berani dan tag di Instagram Superbook Indonesia. Ayo, tunjukkan pose terbaik kalian. Hari ini kita sudah banyak belajar dari Gideon dan Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, kita ucapkan super kebenaran kita sekali lagi. Bersama Tuhan, aku
bisa melakukan hal-hal besar. Keberanian sejati datang dari hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, bicara tentang perisai, tahukah kamu bahwa Tuhan memberikan kepada kalian perlengkapan senjata? Coba kalian klik video terbaru Gizmo ya yang satu ini untuk tahu lebih lengkap. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya. God bless you.